Halo guys, brother, kembali lagi di Bronic TV bareng gue, Bro Host Mirza. Di episode ini gue mau jawab-jawab pertanyaan kalian nih yang ada di video kemarin, video tentang suspensi. Jadi hari ini gue udah ada di tempatnya Om Jopi CSB. Kita mau tanya-tanya dia lagi. Let's go. Magic man, tapi enggak sebenarnya. Ini gue dibantu sama dia. Halo, udah lama ketemu nih. Yoi. Ini keren juga nih Om. Iya nih, bisa nih buat pasien rawat inap. Yo gokil. Ini dia nih, yang kemarin Om Jopi CSB. Yap. Jadi hari ini gua mau ngajakin ngobrol-ngobrol lagi nih. Oke. Biar, banyak kan yang komen di YouTube. Kita jawab-jawab. Sip. Oke? Kita gas. Kita gas. Gas. Jangan kemana-mana. Nah bro, berhubung banyak pertanyaan nih dari teman-teman yang udah nonton episode yang kemarin, banyak yang nanya nih, gimana sih cara ngerawatnya, terus travel berapa aja yang boleh dipakai, atau sepeda apa aja yang ininya. Nah kita bakalan ngasih jawabannya nih. Oke, siap. Ya. Sip. Kita dari yang pertama dulu kali ya. Dari Pai 23. Gan, saya mau tanya nih. Saya punya Abda United Vario size M dan saya mau upgrade suspensi untuk rear shock saya ukuran 165 5. E. Ya. Apakah bisa diganti 190 dan untuk korek depan maksimal travel berapa? Sekarang saya pakai 120. Terima kasih. Intinya yang saya tangkap nih ya, dia ini mau nanya, dia punya sepeda dengan rear shock panjangnya 165, fork depannya 120. Itu masuknya di XC ya? Trail ya? Ya, XC lah, XC ya trail XC tuh. trail lah, boleh lah kita bilang trail, masih XC lah ya. Iya, iya. Masih XC. Dia mau upgrade rear shock dipanjangin ke 190, fork mau ditinggiin. Yap. Nah, yang pertama kita lihat dulu itu si XC trailnya itu, kenapa dia dipakein rear shock panjang 165? Ya. Nah, kenapa nggak langsung aja dari pabriknya dipakein 190? Nah, itu udah sebenarnya itu udah ngejawab pertanyaan dia. Pertanyaannya. Ya. Cuman kan dia Ya, Ya. pengen upgrade. Ya, nah di situ untuk rear shock sudah pasti jawabannya tidak bisa. Nah, walaupun misalnya linkage-nya masih ada ruang tuh, kita tarik tuh linkage-nya, kita masukin 19 misalnya, bisa tetap akan mengubah geometri dari head tube-nya. Dari head tube-nya. Jadi oke. posisinya lebih tegak. Nah, itu pun kalau bisa ya. Kalau bisa Kan biasanya juga udah mentok banget udah ya, mentok. nggak bisa diapa-apain nggak tuh bisa. biasanya tuh. Jadi sebaiknya jangan Jangan dipaksain. sih, betul. Walaupun bisa jangan dipaksain. Kalau rear shock kayaknya memang nggak bisa Nggak bisa, diapa-apain nggak ya. bisa, Tapi iya, kalau iya. depan nih, kan depan kan biasanya bisa sampai tinggi tuh, double Bisa crown tinggi, gitu ya. kan. Nah, itu gimana tuh? Jadi kan kenapa dia dipakein travel forknya 120? Karena ngikutin belakangnya tadi pakai I2I 165. Ya, 165 itu biasanya ada di travel sekitar 4 sampai 5 inch. Oke. Nah, 4 sampai 5 inch itu depannya 100 sampai 120. Maksimal Ya, mungkin bisa lah kita 140 lah ya. nggak- ya, nggak- 130 lah kita bikin, jangan terlalu dipaksain karena kasihan di head tube-nya nanti. Oke, Om, yang tadi siapa nih? Om Pai 23 berarti nggak bisa Om. Jangan Om ya. Iya, paling ya kalau misalnya Korek aja deh, korek. oke lah. Iya. Itu dan maksimalnya dapat tadi 130 lah. 130. Nanti kalau kita tinggiin emang bisa-bisa aja, tapi pengaruh ke handling kita. Nah, Handling kita jadi nggak enak lagi handling, apalagi untuk ngambil berem, ngambil belokan itu nggak sesuai lagi geometrinya gitu. nanti upgrade sepedanya. Gitu, Oke, Om. ini yang Sip. kedua nih dari Ya. Fahmi Ulum. Om, saya mau nanya dong, kalau sepeda hard trail dengan fork travel 120 standarnya, terus gimana nih ganti fork 140 bakal jadi masalah nggak? Nah, ini hard trail nih bro. Ini hardtail ya. Ya. Nah, jadi pertama itu hardtailnya itu kita lihat dulu, hardtail itu ada hardtail XC, Oh, ada macam-macam ya? iya, Oke. ada hardtail AM, Oke. ada hardtail DJ atau sloop. Ya, ya itu. saya tahu, ya. Kalau DJ sloop itu kan 80 ke 100 ya. Hmm. Kalau yang AM itu hardtail AM itu bisa sampai 160. 160.
Hardtail AM. Hardtail AM bisa sampai 160. Kalau hardtail XC ya XC-nya ya sekitar 100 ke 120 ya. Itu apanya sih yang bikin beda tuh? Maksudnya kan hardtail ya hardtail aja dong, nggak ada suspensi yang ada belakangnya dong. Ya, yang bikin beda itu dari posisi geometri head tube. Head tube yang Ya, depan itu yang ya? depan Ya, itu. kayak body Kan, fork ya, ada yang lebih tegak, ada yang slope, ada yang sangat slope. Nah, itu yang buat whole mountain-nya biasanya. Oke. Jadi kalau memang bawaan pabriknya 120, memang bawaan si frame-nya memang itu kira-kira hardtail XC, kayaknya XC itu ya? XC ya, ya jangan diubah lah gitu. Oke. Bisa aja kita ubah, tapi pengaruhnya sama kayak yang tadi. Posisi kita jadi nggak enak, ya, riding positionnya jadi nggak enak, terus untuk ngambil berem, tikungan segala itu udah pasti berubah. Boleh lah 130 masih oke lah. Masih oke. Ya. Dan apa ya, ngebahayain juga sih bro. Ya, soalnya kan hard trail ya, kalau buat dipasangin yang tinggi tinggi ya, kayak kurang cocok juga sih. Ya, buat penampilan mungkin banyak yang pengen penampilan, oke, tapi kalau untuk dipakai kurang nyaman lah. Kurang nyaman. Oke, yang ketiga nih dari Rafli Saputra. Nih bang, kan saya punya sepeda, tapi forknya itu satu. Kalau misalnya diganti menjadi 2 fork, bisa enggak dia? Man, Mungkin maksudnya dia sepedanya hardtail, mau dibikin full sus kali ya? enggak, gue bilang sih kayaknya forknya itu single crown dan double crown mungkin. Oh bisa, ya, bisa. Itu tuh ya. Mungkin dia mau bikin dari single crown mau bikin ke double crown. Iya, mungkin itu. Bisa aja sih ya. Ya bisa aja kalau memang buat penampilan doang kali ya, buat gaya-gayaan doang ya. Karena untuk dual crown itu kan umumnya di atas 180. Ya, 180 ke atas. Kalau frame-nya tadi frame DJ atau frame XC ya nggak nyaman gitu. Mungkin kalau mau diduain gitu tuh bro, mungkin si tensionnya diturunin lagi tuh. Ya, turunin lagi. Kan bisa dimain-mainin tuh. Nah, itu bener keren-kerenan ya. CFD oke lah itu. Oke lah ya. Kayak acting man. Tereng-teng. Oke. Selanjutnya nih dari Reza Ramadan. Om, kalau sepeda trail revenge cocok nggak pakai fork yang sampai ke atas gitu? Nah itu tuh. Nah mungkin itu maksudnya revenge itu yang ini nih. Oh oke. Nah, di sini kalau kita lihat speknya ini untuk XC om. Ya kalau ya itu tadi mungkin buat gaya-gayaan is oke. Cuman kalau buat dipakai enggak. No. Ya mendingan diganti fork air aja kali ya. Iya mungkin bisa upgrade pakai fork yang air aja. Oke, selanjutnya nih dari Ahsan Nugraha. Om, maksimal toleransi untuk travel fork itu berapa om ya untuk XC atau trail? Contoh sepeda bawaan fork dari pabrik 120 mm, bisa upgrade ke 140 nggak? Rear shock E2E 190. Nah itu tadi udah tuh, udah jauh tuh. Bisa, ya kan? Iya, rear shock I2I-nya 190. Iya, kalau rear shock I2I-nya 190 memang bawaan pabriknya. Nah, nggak ada masalah lah, bisa kita naikin ke 140 depannya. Bisa tuh om, berarti om. Upgrade dah, ganti langsung. Oke nih, 1 hari yang lalu nih, cakep nih. Xtrada 6 TV 120 seumpama di upgrade pakai 2 crown, aman nggak? Jawabannya sama kayak yang tadi ya, sebaiknya jangan lah. Sebaiknya jangan. Bukan berarti nggak aman sih ya. Iya. Nih ada lagi nih bro. Oke. Ini dari MRF Store. Oh ini kayaknya pedagang nih. Halo. Om, cara fork air biar awet gimana ya settingannya? Oh mungkin biar awet. Maintenance kali ya. Okay. Untuk maintenance fork air ya. Kita ambil umumnya aja, sebaiknya untuk fork nggak harus air ya. Semuanya lah, paling nggak kita cek bongkar lower leg itu 6 bulan lah, per 6 bulan untuk ngebersihin bagian dalam, bagian bawah leg tabungnya itu. Kan ada buat pentil yang buat ngisi angin tuh, itu dibuka, pentilnya kita buka, kita masukin oli sedikit ke dalam. Itu nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa, itu buat melumasin bagian pistonnya supaya pistonnya selalu basah. Tapi kan itu berarti anginnya dihabisin dulu. Anginnya gitu? Buang dulu, anginnya kita buang, pentilnya kita buka, dia ada kuncinya ya, ada kunci buat cabut pentil. Nah itu kita masukin aja oli. Olinya bisa pakai oli apa aja lah. Oli kalau bisa jangan oli mesin, oli suspensi lah.
suspensi buat motor, itu jumbo ya itu jumbo nggak juga apa-apa. nggak ada masalah. Yang penting untuk pelumas di dalam si air pistonnya Air itu, pistonnya ya itu jadi dia supaya tetap basah, nggak nggak kering. kering. Ya karena kalau udah kering, ada kemungkinan nanti semakin lama dia bocor. Iya, nggak usah banyak-banyak, 10 cc aja cukup. Berarti ya itu bro, apa bongkar lower leg dan tadi masukin Oli sedikit lah buat maintenance-nya, iya, ventil. Oke, kita lanjut lagi Apalagi? dari Ya. Black Anoid. Black Anoid. Oke. Ya, halo Om Black Anoid. Bang, kalau putaran yang ada di suspensi diputar ke arah plus, itu nambah keras atau nambah empuk? Tolong dijawab. Oh, searah jarum jam berarti. Searah jarum jam. Nah, memang untuk semua settingan di suspensi itu ada plus, ada yang minus. Minus, oke. Jadi sebenarnya sama aja kayak keran, bro. Tapi kalau misalnya itu kan di plus ya, plus itu Plus, kan ke kanan berarti kita putarnya. ke kanan itu kan masuk ke dalam. Iya, makin ini untuk apa dulu ini? Untuk spring atau Spring ya. spring? Kalau untuk spring kita putar ke kanan, berarti semakin mengaktifkan atau jadi bikin keras. Iya ya. Iya, karena dia semakin pendek kalau spring kita putar ke kanan. Oh gitu. Tapi kalau untuk sistem, misalnya rebound, kompresi, kan ada plus, ada minus juga. Oke, ya. Kalau kita putar ke kanan, plus berarti mengaktifkan. Nah, jadi istilahnya mengaktifkan itu ya kalau misalnya rebound, jadi reboundnya jadi lambat, jadi lebih lambat gitu. Kalau kita putar ke minus, ya jadi lebih cepat reboundnya. Jadi semua yang tandanya plus, kalau kita putar mengaktifkan fitur tersebut gitu. Saya berat badan 77. Berat badan 77. Oke, saya pakai sepeda enduro. Oke. Rear shock saya pakai spring. Rear shocknya spring, ya. Settingan yang enak gimana sih Om? Maksudnya berapa klik? Pertama gini, untuk setting suspensi yang pas dengan berat badan 77 itu, kita harus coba di sepedanya. Dengan sepeda, dengan ridernya. Iya, tahap pertama kita cari SAG. Nah itu tuh ada Ya, tuh. Ada di video sebelumnya tuh. Sebelumnya ada itu Om, SAG. Untuk SAG main aman itu, main nyaman sekitar 30%. 30% Ya, dari total penyakit. kalau di forek kita bilangnya si stansionnya, kalau di rear shock kita bilangnya stroke, ada yang di asnya itu. Oke. Kita ambil 30%. Tapi karena dia bilang rear shocknya spring, Ya. perkiraan sekitar spring 450 lah. 450 harusnya Iya. Om. 450 kali dia ini 280 berarti kalau enduro. Dia itu 1,6. Kan biasanya ada yang ini nih Om, apa? Ada yang jalan batu, Ya, terus ada drop. Dan drop. Nah itu yang dipergunain itu kan ada dua tuh ya, si Kompresi, itu. oke. Nah itu buat yang mana aja tuh? Biasanya buat Jadi, Om, gua mau main nih banyak drop-drop Ya. Om. Ada Biasanya dua kita settingan, high speed kompresi dan low speed kompresi. Oke. Ya, high speed kompresi ini kita gunakan sewaktu banyak track yang banyak big drop, banyak loncat-loncatnya, drop flatnya, banyak akar-akar atau banyak makadam. Pokoknya jalanan yang kasar deh. Itu yang high speed. High speed kompresi. Oke, itu yang diatur, yang itu berarti High speed tuh. kompresi kita tambah di situ. Kita tambah. Kalau high speed kompresinya kita aktifkan, Oke. otomatis jadi kita itu jalannya di atas Di atasnya, batu-batu itu, betul. tidak masuk ke dalam. Tidak masuk lebih jauh dalam lubung. Tidak gitu. masuk ke dalam. Oke. Dia. Negatifnya agak keras sedikit karena di atas dia. Tracknya. Dan sebaliknya tuh yang low kompresinya Ya, tuh itu kalau- berarti yang buat Track yang cenderung mulus, ya gitu. banyak berem-berem. Ya. Nah di situ kita aktifkan Kita low aktif speed itu. kompresinya. High speed kompresinya kita buka, low speed kompresinya kita tambah. Nah itu tadi nih kita udah ngobrol-ngobrol sama Om Zofi. Jadi kesimpulannya sebenarnya gampang dan nggak terlalu rumit ya nggak bro? Asal kita tahu fungsinya aja sih sebenarnya. Kalau ada yang belum jelas atau masih penasaran mau nanya-nanya, bisa komen lagi di kolom komentar. Thank you bro ya buat waktunya. Sukses. Dan kita juga punya Instagram Bronic Adventure dan Bronic WTF. Buat om-om teman-teman semua mungkin bisa di @Facebook Jopi CSB untuk mungkin mau lihat-lihat foto-foto
servisan atau part atau lainnya, Facebooknya JPCSP. Siap. See you next time. Thank you. Sampai ketemu lagi. Tetap di Brownic TV.